Terima kasih Pak Bayu. Yang mau saya tanyakan, saya kan baru mau memulai nih. Apa dulu yang mau saya lakukan? Saya pengennya yang Bapak itu ya, ayam, kambing gitu. Kemudian tadi kan ada pertanyaan spontan untuk apa? Kencing sapi. Saya kepikiran Pak Le saya itu punya sapi, cuman kandangnya kan masih pada umumnya bercampur dengan seperti itu gitu loh Pak. Mohon sarannya Pak. Terima kasih. Ya, ini untuk Ibu tadi ya. Bagaimana memulainya? Tidak perlu terlalu banyak. Jadi semua itu hanya bicara waktu. Yang paling sulit untuk kita belajar itu adalah pengalaman. Saya minta maaf, waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun itu tidak terlalu beda. Jadi semua dimulai dari yang kecil. Dan yang kedua prinsipnya apa yang ada. Jangan mengada-ada. Artinya jangan mengada-ada itu begini. Kita berusaha, namanya wirausaha, itu adalah dari kata berani berusaha. Jadi ketika kita berani berusaha, saran saya jangan terlalu besar. Mulai dari ikhlas, mulai seikhlas kita kehilangan uang kita. Kenapa kok saya katakan itu? Siapa pernah menanam sesuatu di sawah, menanam padi, jagung, kehilangan atau mendapatkan ketika kita menanam? Benih yang saudara tabur itu kan berarti hilang, betul kan? Hilang. Jadi wirausaha itu adalah berani kehilangan. Karena apa? Ketika kita tabur belum tentu dia hidup dan menghasilkan buah, betul kan? Kepingin kita dia menghasilkan hasil, tetapi itu belum tentu. Jadi wirausaha itu berani kehilangan. Syukur-syukur ketika ini kita rawat dengan baik dan menghasilkan. Jadi apa yang ada? Kalau saya, memang saya senang dengan konsep 10 ekor ayam, 3 tahun jadi miliarder. Ini adalah konsep yang paling kuno yang saya ajarkan. Saya dapatkan konsep ini di Papua. Kenapa di Papua? Gara-gara saya makan ayam panggang, ayam bakar di sana. 1 ekor 300.000 Bapak Ibu. Itu bikin kepala saya pusing. Loh serius. Saya tanya, loh ayam harganya berapa di sini? Paling murah ayam itu hidup itu 200.000. Kalau sudah dimasak jadi 300.000. Loh kalau gini ceritanya kenapa ada orang Papua pelihara ayam saja saya pikir. Pasti bisa lebih ya Pak ya. Wah ini pernah di Papua juga. Oh Wamena lain cerita Pak. Semua naik pesawat soalnya ke sana. Iya bisa 500 betul. Babi aja berapa juta di sana katanya. Betul. Lebih Pak. Soalnya nyarter pesawat dia. Wamena beda lah. Ini di Jabu Jayapura ini Pak, yang dekat dengan ibu kota. Jayapura, bukan di Jayapuranya sih sebenarnya sudah perbatasan apa yang food estate itu, Kerom, di Kerom. Jadi makan di sana itu 300.000 1 ekor. Saya tanya berapa ayam hidupnya 200.000. Saya pulang dari sana saya ngajar kalau gitu ternak ayam aja daripada ternak kambing. Waktu itu harga kambing cuma 300.000. Kambing beranak 1 tahun cuma maksimal 2 kali di angka 14 bulan. Ayam 1 tahun bisa bertelur. Setiap bulan juga bisa, setiap 2 bulan juga bisa, setiap 3 bulan juga bisa. Anaknya lebih dari 10. Karena itu saya buat teori 10 ekor ayam 3 tahun jadi miliarder. Ini saya buatnya di Papua. Gara-gara tadi harga ayam 300. Enggak perlu pakai mesin tetas. Kalau harga ayam betul harga 200 ribu sudah jadi rajanya orang Papua ini. Tahu hitungannya ayam 10 ekor menjadi miliarder dalam 3 tahun, sudah tahu semua di YouTube. Hitungannya begini Pak. Ayam itu siklusnya adalah 100 hari untuk dia kembali bertelur. Jadi seandainya tahun pertama saya pelihara ayam 10 dengan asumsi produksi 36 ekor per tahun. Maka anaknya ada 360. Kita anggap mati separuh, maka tinggal sisa 180. 180 ini 90 jantan, 90 betina. Yang betina kita pelihara lagi.
Jadi di tahun kedua kita punya 90 plus 100, berarti punya 90 per 10, 100 ekor ayam. Dikalikan 36 sama dengan 3.600. Dibagi 2 sama dengan 1.800. Sama probabilitasnya 900 jantan, 900 betina. Yang jantan dijual untuk beli pakan. Karena tadi ya rumusnya kembali ke rumus biar tidak lupa. Kalau kita buat itu pakan itu 4 kilo kali 3.000 sama dengan 12.000. Benihnya 7.000. Maka total biaya ada 19.000. Kita bulatkan 20.000. Seandainya ayam kita jual dengan harga 40.000, maka pakan ini sudah tercukupi. Itu konsepnya. Nah, tahun ketiga sama, yang 900 kita pelihara, supaya tahun ketiga kita punya 1.000 ekor induk. Kali 36 sama dengan 36.000. Dibagi 2 sama ada 18.000. 18.000 kalau kali 40 ketemu 720 juta. Biaya pakannya 360 juta. Pendapatan kita 360 juta setahun. Hitung-hitungannya gampang. Ngelakon ini nangis. Sebenarnya tidak perlu nangis, asalkan kita enjoy. Kalau sistem kita jalan, langkahnya mau ke sini bagaimana? Yang pertama, setelah limbah rumah tangga jadi, kita buat POC dan buat pakan. Katamkan dulu ini setahun punya induk cuma 10. Kita menghafalkannya di mana? Menghafalkan 3, bagaimana budaya ayam, bagaimana bahasa ayam, dan bagaimana hidup ayam. Polanya. Kalau kita sudah tahu bahasanya ayam, Bapak Ibu, sebentar saya tanya lagi, siapa yang pernah pelihara ayam? Ketika kita buka pagar, ayamnya mendekat atau menjauh? Nah, itu sudah lulus. Baru datang kita ayam sudah nyambut, betul kan? Sudah tahu, wah ini mau dikasih makan. Kita pergi kemana diikuti, betul kan? Berarti dia kelaparan. Nah, artinya sudah lulus untuk tahap awal. Kalau orang lain yang datang, ayam itu pasti kabur. Nah, itu kuncinya. Setelah kita buat yang pertama seperti ini, itu langkahnya. Terus yang kedua, kita kan sudah produksi pupuk nih walaupun kecil. Kita buat namanya keyhole, betul ya? Keyhole itu sebagai laboratorium kita. Kalau di sini tadi dalam polybag boleh, dalam tanah boleh. Jangan pernah bermimpi kita bisa jual pupuk kalau kita tidak pernah praktek. Terus yang ketiga, setelah ini jadi kita buat bagaimana punya gaji harian. Ini yang paling penting. Bapak Ibu, semua orang kepingin punya gaji, punya penghasilan, betul ya? Petani tidak diminati karena petani tidak bergaji, tidak punya penghasilan yang pasti. Ini kalau dia tidak tahu ilmunya. Tetapi kalau kita tahu konsepnya, kita tahu ilmunya, percayalah, pekerjaan yang paling banyak berhasil itu adalah pertanian. Kenapa kok begitu? Saya kasih contoh. Tidak perlu ijazah untuk melamar pekerjaan ini. Ayo kita fair. Untuk di Indonesia hari ini gaji 5 juta per bulan sudah cukup tinggi ya, betul ya? Sudah layak begitu ya. Berapa sih lahan yang kita butuhkan untuk mendapatkan gaji 5 juta satu bulan? Kita sepakati dulu. Tanaman yang paling murah apa yang kita jual rencananya? Kangkung, bayam gitu ya, sawi sudah. Kita ngomong kangkung dan bayam lah, kangkung aja paling gampang. Ibu-ibu saya tanya, mbaknya tadi enggak yang datangnya dari sini. Ibu saya tanya, pernah beli kangkung Bu? Satu ikat berapa Bu? Kemahalan lah. Seberapa besar itu Bu? Pernah dihitung enggak berapa biji? Berapa batang kira-kira? Kita anggap ya, 1000 isi 10 batang gitu ya, sebesar ini gitu 1000 gitu ya. Pak, potongkan 10 batang berapa Pak? Coba ikatannya Pak. Wes fair. Biar kita ngomong itu fair, jelas. Satu potong kres gitu aja Pak Kabit, pakai gunting Pak.
atau pakai pisau Pak Kabid. Seandainya kita asumsikan satu ikat itu harga 1.000, itu sudah murah betul ya, isi 10 batang. Ini rumus. 1 meter persegi, seandainya bedengan kita 1 meter, tidak ada bedengan, tidak boleh. 80 kali 1 meter. Jarak tanamnya kangkung itu 5 kali 5. Kangkung dan bayam sama 5 kali 5. Berarti kalau 5 kali 5, berarti 80 dibagi 5 ketemu berapa? 16 ya. Betul ya? 10 ketemu 20. Berarti 1 meter kali 80 ketemu 320 batang. Seandainya yang tumbuh jadi 300. Terus dibagi 10, ketemu berapa? 30 batang. 30 batang dikalikan 1.000 berarti anggap aja ini harga konsumen. Karena Bapak Ibu kepengen jadi orang yang baik hati. Jual murah. Jualnya 20.000. 1 ikat, 1 meter persegi. Artinya 1 ikat itu paling 750 atau berapa gitu loh. Terus seandainya nih, kita butuh 1 bulan gaji 5 juta. 5 juta dibagi 20, anggap aja 30 hari deh. 10 batang ini. 1.000 segini mahal atau murah? Kalau saya jual ini 500 atau 750 sudah. Lebih murah kan? Siapa yang seneng? Kunci utama dalam bisnis senangkan pembeli. Kalau kepengen jadi raja. Paling komentarnya dia ini sing jualan ini enggak ngerti harga. Gitu toh? Padahal saudara dalam hati saya sedang beramal. Keren enggak kira-kira? Ini fair ya, ini 10 batang segini. Kita jual 1.000 masih wajar ya, masih murah ya. Oke, sudah. Jadi artinya sudah tidak ada dusta di antara kita. Anggap aja kita jual lebih murah, 20.000 itu 1 meter. Seandainya kebutuhan kita 5 juta per bulan dibagi 350, berarti anggap aja sehari 200.000 deh. Setuju oke? Berarti kalau 1 meter sama dengan 20, berarti kita butuh berapa meter? Cuman 10 meter persegi. Paham maksud saya? Berarti setiap hari saya cuma nyangkul 10 meter, besok 10 meter, besok 10 meter saya tanami. Berarti cuma butuh luas berapa lahan? 10 kali 30, berarti 300 meter persegi. Halo? 300 meter persegi itu sebesar ruangan inilah Bapak Ibu. 2 ini, kita full ini. 10 kali 30 atau 15 kali 20. Coba bayangkan, nyangkul sehari 10 meter itu butuh berapa jam? Kalau petani asli itu tidak sampai setengah jam, betul atau tidak? Jadi saya minta maaf, seandainya kita sisihkan waktu sehari 2 jam saja, pagi 1 jam, sore 1 jam. Sudah selesai atau tidak kira-kira? Itu loh sudah gaji 200.000. Ada pengangguran di sini, konyol atau tidak? Ada orang ngeluh, Pak tanah saya terlalu tandus, Pak tanah saya susah. Sudah kalau tanahnya susah tidak usah dicangkul. Beli polybag, beli karung bekas. Kan sudah, anak muda kan tidak mau nyangkul. Ya sudah kalau tidak mau nyangkul jangan dicangkul. Kasih sawah palsu, betul atau tidak? Makanya saya di komentar yang komen saya di dalam itu tentang politik jahat yang membunuh petani. Ilmu tertinggi saya adalah sawah palsu. Kenapa kok sawah palsu? Tidak peduli itu cor-coran saya buat sawah palsu di atasnya bisa kok. Jadi tidak ada lagi alasan berkata tanah saya tidak bisa ditanami. Tinggal mau atau tidak. Komentarnya juga sama, Pak nanti siapa yang beli? Ya tetangganya dong. Masa cuma tanah 300 meter aja harus promosi ke luar kota?
Kalau saya ngajari anak-anak begini, minta tolongnya sepele kok. Pertama ya bagi-bagi gratis. Terus ditanyai gimana enak enggak makan sayur organik. Kalau dia enak kasih lagi. Kasih 3 kali dia malu Bapak Ibu beli. Loh saya dulu ya promosi ya begitu kok. Nah, coba. Ini saya harus ngomong realita. Pernah hidup bertetangga dengan orang enggak? Kasih 1 ikat, gitu ya. Terus tetangganya dia ngerasani enggak kira-kira? Bercerita enggak kira-kira? Oh ternyata dia itu membuat sayur organik begini. Saudaranya datang. Dia cerita, tetangga saya itu membuat sayur organik. Kira-kira kalau cuma harga 1.000 sampai 2.000 dikasih sangu enggak dia? Dibelikan lagi enggak untuk dibawa pulang enggak kira-kira? Pasti. Itu yang saya alami. Jadi ketika ada orang bertamu gara-gara dia tahu gitu, kadang-kadang diajak ke tempat kita kok. Ini loh pertanian organik, begini. Saya minta maaf, di rumah saya, di tempat saya ini, tempat pelatihan saya, kadang-kadang tamunya itu menjelaskan lebih pintar dari karyawan saya. Fair. Karena dia lebih sering ketemu saya ketika saya datang, dia datang. Kalau karyawan kalau datang kan dia kabur. Betul atau tidak kira-kira? Kalau karyawan datang, kalau kita kan lebih kasih pekerjaan lebih banyak. Akhirnya kalau orang lain datang dia menjelaskan. Jangankan begitu, di tempat-tempat yang kita lebih besar, tamu saya itu menjelaskan lebih hebat Bapak Ibu. Saya sampai kadang-kadang ini sekolah di mana gitu. Oke, sampai di sini. Ini real atau tidak? Mudah atau susah? Ini langkah pertama untuk mendapatkan uang. Tapi sebelum ini Ki Holgarden kerjakan dulu. Punya buktinya dulu untuk pupuknya. Setelah punya ini, pupuknya sudah jalan nih, sampah sudah banyak, ternak sudah tambah banyak. Karena apa? Ketika jual kangkung tadi, yang jelek-jelek kan tidak mungkin kita ikutkan, betul enggak? Daripada dibuang, dicacah lebih bagus. Ini saya tunjukkan, kalau besok Bapak sudah membuat set PT. Kangkung tadi kalau kita timbang 1 kilo paling cuma jatuh di angka 5.000. Tapi ketika ini kita cacah, kita haluskan, kita pakai untuk set PT, harganya bisa 15.000 sampai 35.000. Jadi kalau punya sayur sendiri, sampahnya jangan dibuang. Kalau punya ternak kasih ternak, kalau ternaknya sudah over kekenyangan, limbahnya untuk apa? Dibuat untuk pupuk, lebih mahal harganya. Bagaimana? Kira-kira enak enggak jadi petani kalau begini? Yang membuat tidak enak kadang-kadang karena kita tidak tahu. Setelah ini, setelah punya gaji harian, baru investasi dibesarkan. Ayam sudah sampai level 100, kambing mungkin sudah sampai level 10 sampai 15 ekor. Karena kita sudah punya passive income. Loh Pak ini masih kerja, ya kerja 2 jam sehari masa enggak ikhlas. Kalau kita enggak kerja nanti stroke loh. Kita harus tetap bergerak supaya kita sehat. Paham maksud saya di sini? Dan semua ini menghasilkan pupuk, sawahnya tambah lama tambah luas. Kenapa kok tambah lama tambah luas? Karena yang minta lebih banyak, tanahnya sudah enggak cukup lagi. Ayo bayangkan, Bapak Ibu buat sayur yang sebagus mungkin, dengan harga semurah mungkin, seperti saya sampaikan, yang beli tambah berbanyak atau tidak? Bapak Ibu kepengen nawarkan kayak orang sales keliling atau diantri orang belinya? Jual semakin lebih murah, semakin diantri orang. Kenapa kok begitu orang lain tidak bisa buat? Orang lain pasti mikir pupuknya mahal, wong ini pupuknya gratis. Orang lain kerjanya susah, wong ini kerjanya sudah di sawah palsu, sudah tidak usah nyangkul. Pekerjaannya cuma main-main aja. Apa main-main? Coba bayangkan, kita duduk, masukkan kompos, kayak orang main-main kan? Ingat baik-baik, bekerja yang langgeng adalah bekerja yang menyenangkan hati kita. Jangan pernah berpikir bekerja itu menjadi beban. Tapi bekerja itu adalah hobi yang menyenangkan. Hobi saya bekerja. Jadi kalau istri saya protes ke saya, kerja terus, sudah saya bilang, saya ini tidak pernah kerja.
Saya ini cuma rekreasi setiap hari. Coba bayangkan, pernah rekreasi? Pernah kan? Kalau rekreasi datang ke tempat rekreasi, betul kan? Kalau saya yang punya tempat rekreasi, kalau saya datang ke sana kerja atau rekreasi? Paham maksud saya? Saudara datang ke sini ini, kalau saya ini kan jadi kayak tempat rekreasi bagi saya, betul kan? Orang rekreasi kan ke gunung, minum kopi, makan, kan gitu kan? Saya setiap hari rekreasi, kenapa mau saya datang ke gunung, minum kopi, makan di sini? Ini rekreasi. Pekerjaan saya walaupun di sini, karena itu ciptakan pekerjaan kita sebagai tempat rekreasi kita. Tahu kata rekreasi berasal dari dua kata, re dan kreasi. Jadi datanglah ke satu tempat yang membuat Bapak Ibu senang supaya bisa berkreasi. Terus yang kedua, cara promosinya bagaimana? Undang teman-temannya untuk ngopi bareng. Undang teman-temannya untuk makan bareng. Makan apa? Makan sayur. Saya selalu mempromosikan sayur-sayur saya. Biarpun hari ini panen wortel gitu. Sekarang sudah tiap minggu kan panen wortel terus menerus. Saya tetap promosi, Pak. Walaupun jujur, seandainya wortel saya jual cuma 10.000. Kalau wortel saya jadikan obat, saya jual 1 juta itu. Ini Pak Bambang ini tukang jual obat saya. Fair. Tapi apakah semua wortel harus saya jual untuk obat? Tidak. Kebanggaannya apa? Ketika semua orang bisa merasakan manfaatnya. Apa yang bisa membuat Bapak Ibu lebih bangga ketika bertani seperti ini? Sayur saya menyehatkan orang. Orang untuk membuat sayur sebagus yang kita produksi perlu pestisida, betul? Perlu pupuk yang banyak. Sedangkan kita hampir semua organik dan gratis. Kita akan menjadi semakin lama semakin menjadi orang yang sukses. Mudah atau susah? Bisa dilakukan?